Halo, sekarang kita belajar diet ala orang biologi. Di sini kita akan belajar sisi lain dari biologi. Jadi biologi itu adalah pelajaran menyenangkan yang tidak hanya belajar tentang makhluk hidup, menghafal tumbuhan, menghafal hewan-hewan, nama-nama dan sebagainya. Tetapi biologi adalah pelajaran yang paling asik yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian lihat gambar di video ini, ada orang yang berat badannya berlebih. Nah, apakah jika kita memiliki berat badan berlebih seperti itu, apakah kita akan merasa nyaman? Selain mengganggu pergerakan, berat badan berlebih ini juga membuat kita merasa tidak pede. Oleh karena itu, mengapa setiap orang itu, apalagi perempuan, sangat suka untuk menurunkan berat badan? Berbagai macam cara dilakukan agar bisa menurunkan berat badan. Nah, di sini ada tabel pengukuran lingkar perut. Ada pria dan wanita. Coba kalian ukur lingkar perut kalian. Jika berada di atas 120 untuk pria atau 110 untuk wanita, maka itu tabel itu berarti tinggi, sangat tinggi. Antara 100 sampai 120 atau 90 sampai 109 itu tinggi. Jika berada 80 sampai 99 atau 70 sampai 89 cm itu termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan di bawah 80 atau di bawah 70 itu sangat rendah. Jika kalian berada di kategori tinggi dan sangat tinggi, berarti itu wajib untuk diet. Jika rendah dan sangat rendah, kalian hanya perlu memperhatikan berat badan kalian, menjaga makan. Tidak perlu melakukan penurunan berat badan tinggi karena kalian sudah termasuk dalam kategori orang sehat. Sekarang, bagaimana caranya kita untuk menurunkan berat badan jika lingkar perut kita sudah berada di kategori tinggi atau sangat tinggi? Sederhana. Kita hanya perlu melakukan dua hal, yaitu menjaga pola makan dan menjaga aktivitas tubuh kita. Di sini saya sarankan untuk memakan bayam. Mengapa harus bayam? Nah, bayam ini memiliki kadar kalori yang cukup rendah. Hal ini penyebab bayam dapat membantu kita untuk menurunkan berat badan. Bayam juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Serat itu merupakan nutrisi penting yang dapat memberikan efek kenyang lebih cepat dan lebih lama untuk perut. Nah, ini penyebab mengapa bayam sangat bagus untuk kita konsumsi. Karena dengan makan bayam, kita mencegah untuk makan terlalu berlebihan. Karena dia memiliki efek untuk memberikan kenyang yang lebih lama. Mungkin di antara kalian ada yang tidak terlalu menyenangi makan bayam. Nah, tapi masih ingin untuk menurunkan berat badan. Maka kita bisa mencari pengganti dari bayam. Itulah alasan mengapa kita harus mempelajari morfologi tumbuhan. Karena dari morfologi tumbuhan kita belajar tumbuh-tumbuhan yang memiliki kesamaan dalam bentuk morfologi. Penampakan bagian luar tumbuhan, misalnya batang, akar, daun, dan lain sebagainya. Semakin banyak kesamaannya, maka hubungan kekerabatan itu mungkin akan lebih tinggi, sehingga kita bisa mengetahui atau mencari persamaan fungsi apakah mereka sama.
Di sini yang mirip dengan bayam yaitu sayur sawi. Mengapa sayur sawi itu dikatakan mirip dengan bayam? Karena mereka sama-sama merupakan tumbuhan herba dengan batang herbaceous, tumbuhan rendah dengan batang berair. Sawi putih itu mirip dengan bayam. Sawi putih dapat membantu kita merasa kenyang lebih lama, karena sawi putih itu mengandung nutrisi tapi rendah kalori, tinggi kadar air, dan tinggi serat. Nah, inilah penyebab mengapa sawi putih itu bagus untuk diet. Jadi memiliki manfaat yang sama dengan bayam. Ini titik inti dari pembelajaran morfologi tumbuhan. Jadi pembelajaran morfologi tumbuhan bukan hanya tentang kita belajar bentuk daun, kita belajar bentuk batang, tetapi dengan kita mengetahui bentuk daun, dengan kita mempelajari bentuk batang, kita bisa melihat kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan dari tumbuhan. Jadi sekali lagi, dengan jumlah kesamaan yang hampir sama, maka kandungannya juga bisa sama. Dengan begitu kita bisa mencari atau berpraduga boleh bahwa fungsinya kemungkinan besar sama. Hal ini bisa terlihat pada sawi dan bayam tadi. Nah, jika ada yang tidak terlalu suka sawi, bisa menggantinya dengan bayam. Jika ada tidak terlalu suka bayam, bisa menggantinya dengan sawi. Jika ada yang tidak suka keduanya, kita bisa mencari sayur lain yang memiliki kesamaan morfologi dengan bayam dan sawi. Kemungkinan besar fungsinya juga bisa sama. Yang selanjutnya kita belajar tentang pergerakan. Nah, untuk menurunkan berat badan kita harus bergerak. Untuk menurunkan berat badan 1 kg per minggu, kita perlu membakar 500 sampai 1000 kalori. Lebih banyak tiap hari dari yang kita konsumsi. Sementara itu kalori per hari yang kita makan itu untuk wanita itu sekitar 2000 kalori. Dan pria itu sekitar 2500 kalori. Tidak boleh kurang, harus 2000 kalori untuk wanita dan 2500 untuk pria. Nah, kalori yang kita makan tadi harus kita bakar agar bisa menurunkan berat badan. Kita perlu membakar 500 sampai 1000 kalori per minggu. Membakar kalori ini kita akan mempelajari dalam fisiologi hewan, dalam pembelajaran metabolisme. Jadi metabolisme itu ada dua, metabolisme anabolisme dan katabolisme. Ada yang membangun dan menghancurkan. Di sini kita akan melihat bagaimana proses pembakaran itu terjadi dan proses pembangunan itu terjadi. Yang pasti kita tidak boleh memakan terlalu sedikit. Jika kita makan terlalu sedikit, misalnya kita diet dan kita mengurangi porsi makan yang terlalu sedikit, maka tubuh pun tidak bisa membakar karena tidak memiliki tenaga untuk membakar. Tetapi kita juga tidak boleh makan terlalu banyak, karena jika kita makan terlalu banyak, maka yang dibakar tubuh itu akan lebih banyak lagi. Nah, jika kalian sudah aktif bergerak, kalian tidak perlu melakukan olahraga. Tetapi jika kalian itu kurang bergerak, maka untuk membakar kalori ini kita harus melakukan tambahan dengan olahraga. Tetapi kita juga tidak dianjurkan untuk kehilangan berat badan itu terlalu cepat. Harus pelan-pelan. Mengapa seperti itu? Karena semua yang instan atau terlalu cepat
mempunyai efek samping. Jadi sama halnya dengan berat badan yang turun drastis, itu bisa membuat kita kekurangan nutrisi dari makanan yang kita makan. Selain itu, kita juga bisa kehilangan massa otot dan akan membuat kita tidak bertenaga. Bahaya juga jika berat badan kita turunnya itu terlalu cepat adalah metabolisme tubuh kita akan terhenti. Nah, semua ini akan kita pelajari di fisiologi hewan. Yang pasti, untuk menurunkan berat badan, selain kita menjaga pola makan, seperti yang saya sampaikan tadi, memilih-milih makanan yang bisa menurunkan berat badan, kita juga harus melakukan pergerakan. Kalian selama ini sudah aktif bergerak, maka kalian tidak perlu melakukan olahraga karena akan menyebabkan pergerakan berlebih, kekurangan nutrisi. Tapi jika kalian itu masih kurang bergerak, maka kalian perlu melakukan tambahan pergerakan dengan olahraga. Nah, sampai di sini, apakah pembelajaran biologi itu menyenangkan? Ya, pembelajaran biologi itu sangat menyenangkan. Jadi pembelajaran biologi itu bukan hanya tentang menghafal nama-nama, bukan hanya tentang menggambar tumbuh-tumbuhan. Tetapi pembelajaran biologi itu jika kita resapi, jika kita nikmati, itu pembelajaran yang sangat menyenangkan. Karena semua yang kita pelajari di biologi itu setiap hari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita akan mengetahui banyak hal dari pembelajaran biologi tersebut. Oleh karena itu, mengapa pembelajaran biologi masuk dalam salah satu pembelajaran diajarkan di bangku sekolah, baik itu sekolah dasar dalam pembelajaran IPA, SMP, SMA, bahkan pembelajaran dasar di beberapa mata kuliah dalam perguruan tinggi. Pembelajaran biologi wajib kalian ajarkan kepada siapa saja. Tetapi karena pembelajaran biologi itu tidak boleh asal-asalan, karena dia mengandung informasi yang penting, maka kalian harus mempersiapkan diri kalian ketika akan mengajarkan biologi. Pembelajaran persiapan untuk mengajarkan biologi ini akan kita pelajari di perencanaan pengajaran biologi. Bagaimana kita merancang persiapan kita untuk mengajarkan biologi. Kalian hanya perlu rileks dan tersenyum dan santai, tetapi serius dan disiplin dalam mempelajari tentang biologi dan dalam mempersiapkan diri untuk mengajarkan biologi. Selamat berdiet sehat ala biologi, selamat belajar biologi, dan selamat mengajarkan biologi. Sampai jumpa di video berikutnya.